Anda kembali di Newsroom bersama saya Diandra Mukti. Pemirsa, Komando Pusat Amerika Serikat merilis rekaman yang diduga menyerang kapal induk drone milik Iran. Rekaman video menunjukkan sebuah kapal dihantam di perairan terbuka, diikuti oleh kobaran api dan asap. Pasukan militer Amerika Serikat kembali menyerang sebuah kapal induk drone Iran yang cukup besar hingga meledak dan terbakar. Pada serangan, pihak Iran belum berikan komentar terkait serangan tersebut atau mengonfirmasi bahwa kapal yang menjadi sasaran adalah milik Angkatan Laut negaranya. Pemirsa, mulai hari ini pemerintah Indonesia mulai mengevakuasi warga negara Indonesia di Iran. Evakuasi dilakukan secara bertahap seiring meningkatnya eskalasi perang Iran dengan Israel dan Amerika Serikat. Evakuasi dilakukan bertahap sambil mencermati eskalasi ketegangan di Iran. Sementara itu, jalur evakuasi selanjutnya masih akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan ditentukan oleh KBRI Teheran dan juga Azerbaijan. KBRI Teheran juga terus menjalin komunikasi dan jangkauan kepada WNI yang masih berada di wilayah Teheran. Terkait rencana evakuasi WNI di Iran, tentunya mencermati perkembangan situasi dan keamanan di Iran. Evakuasi WNI di Iran akan dimulai secara bertahap hari ini dan tahap pertama ini akan melalui Azerbaijan, tapi mungkin ini untuk jalur-jalur evakuasi ini akan dilihat sesuai kondisi real di lapangan, dan ini akan ditentukan oleh teman-teman di perwakilan kita di KBRI Tehran dan KBRI Azerbaijan. Untuk rencana evakuasi selanjutnya akan diputuskan oleh pemerintah RI setelah melalui berbagai pertimbangan keamanan yang paling update dan aspek-aspek lainnya, termasuk asesmen dari KBRI Tehran sebagai kantor perwakilan PEMRI yang memiliki kemampuan untuk. Di tengah panasnya situasi perang Timur Tengah, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar memastikan mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Iran dalam kondisi aman. Meski demikian, ada juga mahasiswa yang tetap bertahan di Iran dan menunggu perkembangan. Tadi malam saya bicara dengan teman dulu, yang mereka akan, terutama di Iran ya, di Iran itu difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri, ya. Tapi ada juga yang belum mau pulang, masih akan menunggu dulu. Dan untuk membahas lebih dalam terkait evakuasi WNI dari Iran, kami telah terhubung dengan Duta Besar RI untuk Azerbaijan, Berlian Helmi. Selamat malam, Pak Berlian. Selamat malam, Mbak Diandra, waktu Jakarta. Baik, Bapak, evakuasi WNI dari Iran secara bertahap kan sudah dimulai, ada 32 WNI pertama. Skenario evakuasi ini akan seperti apa? Jadi kami dari KBRI Azerbaijan sudah berkoordinasi dengan Kemlu Jakarta dan KBRI di Teheran untuk memantangkan rencana evakuasi. Dan kita sudah mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk keperluan evakuasi WNI dengan harapan proses evakuasi bisa berjalan dengan lancar dan aman. Dan kita dari KBRI Azerbaijan mempersiapkan dari sisi logistik dan juga keamanan agar perjalanan dari perbatasan menuju kota Baku itu bisa berjalan dengan lancar. Oleh karena itu kami memastikan dengan KBRI Teheran dengan beberapa jumlah evakuasi dari WNI kita dari Teheran itu berada dalam posisi yang sehat, dan kita dalam posisi yang betul-betul memastikan agar proses konsuleran yang disiapkan oleh para evakui WNI kita betul-betul terjamin pada saat nanti di border itu bisa melalui kantor imigrasi dengan lancar. Dan hal ini sudah kita antisipasi KBRI Teheran dengan KBRI Azerbaijan untuk hal kekonsuleran tersebut. Kemudian dari aspek logistik, KBRI Azerbaijan juga sudah mempersiapkan segala hal logistik yang diperlukan, dalam hal ini transportasi dan akomodasi yang kita siapkan di kota Baku.
Jadi pada saat nanti para evakuasi WNI kita melewati kantor imigrasi di perbatasan, kami segera akan bawa dan dengan kendaraan yang sudah disiapkan oleh KBRI Azerbaijan untuk berangkatkan menuju kota Baku dan diinapkan di hotel yang sudah kita siapkan oleh KBRI Baku. Demikian Mbak Diandra. Baik, jadi dari Teheran akan menuju Baku dan diinapkan di Baku, Azerbaijan. Ini akan langsung dipulangkan ke Indonesia kah, Pak? Ke Indonesia kah atau diinapkan dulu di Azerbaijan untuk beberapa waktu? Ya, jadi kita tidak bisa langsung untuk mengangkut para evakuasi WNI kita untuk langsung ke Jakarta. Karena proses perjalanan itu sendiri dari perbatasan menuju kota Baku itu 3 jam. Dengan waktu di Baku itu akan diperkirakan malam, sehingga kami memberikan layanan yang terbaik para evakuasi WNI kita agar diistirahatkan dulu 1 hari, 2 hari gitu di hotel yang sudah kita siapkan. Karena kita tahu bahwa perjalanan dari Teheran menuju border itu 9-10 jam, bahkan 12 jam Mbak Diandra. Jadi kita nggak akan memaksakan saudara-saudara kita untuk langsung diterbangkan ke Jakarta. Karena itu kita inapkan beberapa hari, 1-2 hari di Baku dengan akomodasi yang sudah kita siapkan di kota Baku. Baik, apa ada penerbangan langsung Pak dari Azerbaijan? Karena untuk transit di negara-negara Teluk seperti di Qatar atau Uni Emirat Arab kan para penumpangnya bahkan lontang-lantung di sana. Oke. Jadi kita mempunyai rencana rute penerbangan yang tidak melalui area wilayah yang berkonflik. Dan KBRI Teheran dan KBRI Baku sudah mempelajari rute aman bagi pengangkutan para evakuasi WNI kita untuk dengan aman kembali ke Jakarta, ke Indonesia, ke tanah air. Oleh karena itu kami sudah mempersiapkan rute aman penerbangan untuk para evakuasi ke Jakarta dengan penerbangan yang sudah dikhususkan untuk bisa sampai ke Jakarta. Tentunya tidak langsung Mbak Indriandra, tetapi ada satu titik transit di mana pada evakuasi itu bisa accessible masuk ke situ. Dan pastinya kita akan menggunakan jalur Turki Mbak Diandra untuk penerbangan lewat Turki, setelah itu ke Jakarta, ke Indonesia. Baik. Terima kasih Pak Berlian Helmi, Dubes Azerbaijan, telah bergabung bersama dengan iNewsroom malam hari ini. Selamat malam waktu Jakarta, salam sehat selalu Bapak. Iran melakukan serangan balasan ke Israel dengan meluncurkan rentetan rudal ke jantung Israel di Tel Aviv pada Jumat waktu setempat. Sementara serangan Amerika Serikat Israel makin brutal dengan menargetkan 33 lokasi sipil di Iran. Garda Revolusi Iran melakukan serangan balasan yang mengguncang jantung Israel. Rentetan rudal yang diluncurkan Teheran memicu ledakan di berbagai titik di Tel Aviv pada Jumat waktu setempat dan menyebabkan kerusakan di wilayah Israel Tengah sehingga memaksa warga bersembunyi di tempat perlindungan. Serangan ini secara khusus menargetkan sasaran di jantung Tel Aviv sebagai bagian dari respon terhadap serangan militer yang sebelumnya dilakukan Israel terhadap Iran. Di tengah meningkatnya ketegangan, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan negaranya siap menghadapi kemungkinan invasi darat dari pihak lawan. Sementara militer Israel mengklaim sistem pertahanan udara mereka berupaya mencegat sejumlah proyektil yang ditembakkan dari Iran. Namun beberapa rudal tetap menghantam area pusat Israel dan menimbulkan gelombang ledakan yang terdengar luas di kota pesisir tersebut. Serangan rudal yang menghantam Tel Aviv memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik di kawasan.
Sementara Komandan Pusat Komando Amerika Serikat, Brad Cooper, mengatakan pihaknya telah menurunkan 90% kekuatan rudal Iran. Serangan intensif ke Iran pada Kamis dilakukan dengan membom secara masif, termasuk menggunakan pesawat pembom siluman B-2 dan puluhan bom penetrator seberat 907 kg. Cooper mengklaim serangan-serangan tersebut menargetkan peluncur rudal balistik Iran yang terkubur di dalam tanah. Serangan menargetkan markas Komando Antariksa Iran. Sementara itu, serangan Amerika Serikat dan Israel semakin brutal dengan menargetkan 33 lokasi sipil di Iran. Stadion Azadi di Teheran juga dibom. Sebagian area stadion berubah menjadi puing akibat ledakan di tengah meningkatnya serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Kamis. Pemerintah Iran juga mengunggah angka kerusakan mencapai lebih dari 3.600 situs sipil dalam 6 hari. Serangan Amerika Serikat dan Israel di seluruh wilayah Iran telah menewaskan 1.230 orang. Jumlah ini terus meningkat sepanjang 6 hari pecahnya perang sejak Sabtu 28 Februari 2026.